Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aqsamul ismi, yaitu mufrad, musanna dan jamak. Adapun itu aqsamul ismi, ya tahu pembagian aqsamul ismi ialah pembagian kata benda. Aqsamul ismi itu terbagi atas 3, yaitu mufrad, musanna dan jamak. Adapun itu mufrad ialah kata tunggal atau menunjukkan sesuatu ya satu. Sedangkan musanna ialah sesuatu yang menunjukkan 2. Sedangkan jamak ialah menunjukkan 3 atau lebih, menunjukkan banyak. Adapun itu mufrad ialah kata tunggal, yaitu al-ismul mufradu huwa ma dalla ala wahidin, yaitu isim mufrad yang menunjukkan atas satu. Biasanya isim mufrad ialah kata benda yang merupakan asal kata. Contohnya yaitu baitun, sebuah rumah, yang menunjukkan satu. Daftarun artinya sebuah buku catatan. Dan waladun adalah seorang anak laki-laki. Waladun seorang anak laki-laki. Semua kata ini ialah kata mufrad yang menunjukkan satu atau tunggal. Baiklah, kita kembali ke pembahasan berikutnya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu al-ismul mufrad. Sekarang penjelasan berikutnya yaitu al-ismul musanna atau kata ganda. Al-ismul musanna huwa ma dalla ala isnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Adapun isim musanna adalah apa yang menunjukkan 2 atau ganda dengan syarat, yaitu dengan tambahan alif dan nun atau dengan tambahan ya dan nun. Saya ulangi kembali lagi. Adapun itu al-ismul musanna atau kata ganda ialah al-ismul musanna huwa ma dalla ala isnaini bi ziyadati alifin, dengan tambahan alif wa nunin dan nun, au ya'in wa nunin atau dengan ya dan nun di akhir kalimat atau kata. Contohnya dari al-ismul musanna ialah baitun. Baitun ini menunjukkan atas baitun atau rumah. Baitun ialah rumah yang menunjukkan atas satu, menunjukkan rumah itu satu, sebuah rumah, baitun. Kemudian apabila diubah menjadi ismul musanna, maka katanya akan menjadi baitani. Di sini ada tambahan alif dan nun yang membedakan antara mufrad dan musannanya, yaitu tambahan alif dan nun. Dan pembagiannya itu dibagi menjadi 2. Sebelumnya tambahannya yaitu alif dan nun. Dan ini kata yang kedua tambahannya yaitu ya dan nun. Dan ya dan nun, itu contohnya baitaini. Baitun, dari kata baitun ini mufrad menjadi kata baitaini, menjadi musanna, tambahan alif dan tambahan ya dan nun. Sedangkan yang kata yang pertama menunjukkan baitani, menunjukkan musanna, menunjukkan 2. Di sini
antara kata baitani dan kata baita ini memiliki makna yang sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Hanya saja penempatan dalam kalimat baitani dan baita ini penempatannya itu berbeda. Seumpama baitani penempatannya itu dalam kalimat yang disifati, seperti contohnya baitani jamilani, yaitu dua rumah yang cantik. Yang membedakan antara dua kata ini yaitu penempatannya dalam kalimat. Apabila katanya menunjukkan kata yang disifati, maka menggunakan alif tambahan alif dan nun, baitani. Sedangkan apabila katanya baitun ini menjadi objek, maka katanya menggunakan baita ini, yaitu seperti contoh ro'aitu baita ini. Ro'aitu baita ini, saya melihat dua buah rumah. Ro'aitu baita ini apabila ia menjadi objek dalam suatu kalimat, maka katanya menggunakan tambahan ya dan nun. Adapun contoh kedua pada al-ismul musanna, ini ditujukan pada perempuan. Musanna untuk muannas atau yang menunjukkan perempuan, yaitu tambahan ta tamarbut. Contohnya yaitu mistoratun, yaitu penggaris. Ini adalah contoh mufrad dari mistoratun. Sedangkan contoh mistoratun dari kata musanna ialah mistoratani. Pada contoh sebelumnya sama, yaitu baitun. Mistoratun juga menggunakan tambahan alif dan nun. Sedangkan kata yang kedua juga menggunakan tambahan ya dan nun, mistarotaini. Yang membedakan dua kata ini sebelumnya sama penjelasannya dengan kata baitun. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu jamak muannas salim. Adapun itu jamak muannas salim atau yang menunjukkan untuk perempuan ialah huwa ma dalla ala jam'iyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Adapun itu jamak muannas salim ialah huwa ma dalla ala jam'iyati, apa yang menunjukkan bentuk banyak dengan tambahan biziyadati, dengan tambahan alifin, watain akhirih, dengan tambahan alif dan ta pada akhir kata. Contohnya seperti muslimatun. Apabila katanya berada pada bagian jamak mudzakkar salim, maka katanya menjadi muslimun. Apabila katanya menjadi jamak muannas salim, menjadi muslimatun, tambahan tak marbutah. Sedangkan bagaimana apabila jamak muannas salim ditambah dengan apabila jamaknya ingin diubah menjadi jamak muannas salim, maka tambahannya itu alif dan ta, sehingga katanya berubah menjadi muslimatun. Tata marbutannya itu dihilangkan, kemudian ditambah alif dan ta pada akhir katanya. Kemudian berikutnya yaitu jamak taksir. Adapun itu jamak taksir ialah huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Adapun itu jamak taksir ialah
apa yang berubah dari bentuk tunggalnya. Itu jamak taksir yang berubah dari bentuk tunggalnya. Jamak taksir ini sangat berbeda jauh atau berubah jauh dari bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya, sangat berbeda, dan tidak ada kaidah khusus yang digunakan. Tidak ada kaidah khusus yang digunakan bagaimana cara untuk menentukan atau mencari bagaimana jamak perubahan jamak taksir. Seperti halnya dengan jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Pada mudzakkar salim tambahannya itu waw dan nun dan ya dan nun, sedangkan jamak muannas salim tambahannya itu hanya ada satu, yaitu alif dan ta. Sedangkan pada jamak mudzakkar salim tidak ada kaidah khusus yang dimiliki untuk jamak mudzakkar salim, karena perubahannya itu berbeda jauh dari bentuk mufradnya atau bentuk asalnya. Contohnya pada jamak taksir yaitu baitun, menjadi jamak taksirnya menjadi buyutun. Baitun itu mufrad, buyutun jamak taksirnya. Sedangkan pada kata masjidun, kata mufradnya itu masjidun, sedangkan diubah menjadi jamak taksir sehingga menjadi kata masajidu. Bagaimana mengetahui contoh kata ini? Yaitu dari wa yu'rafu dzalika biruju'i ilayal qawamisi wa kasirati al-ittala'i wal qiraati. Adapun itu jamak taksir dapat dipahami apabila dikembalikan pada kamus. Jamak taksir itu cara memahaminya itu dikembalikan pada kamus, yaitu dengan cara banyak menelaah dan membaca. Maka di situ kita akan banyak menemukan atau memahami bagaimana caranya untuk menemukan kata jamak taksir, karena perubahannya itu tidak menentu. Karena perubahan dari jamak taksir itu tidak menentu, sehingga pentingnya untuk menelaah atau mengulang, membaca kembali apa yang harus dipelajari dari kamus. Audio Jungle.